Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin dan juga para mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita haturkan kepada Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama kitab Nashaihul Ibad dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang tentunya kita berharap kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai untuk kajian kitab Nashaihul Ibad ini, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk pengarang kitab Nashaihul Ibad, yakni saya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Ila khatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sun ila ruhi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, irfa'lam darajat waqfil sayiat ra'ifil hasanat wa idu alaina wa barakatihim wa usulihim wa fuihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Wal hadisus tsani. Hadis yang kedua di sini, ajazani bihil alama Syed Ahmad Al-Mursifi Al-Misri. Kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani mendapatkan ijazah dari seorang ulama, yakni Syekh Ahmad Al-Mursifi Al-Misri yang sebangsa Mesir. Ba'da'an ajazani bihi Sayyidu Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. Yang mana Syekh Ahmad Al-Mursifi ini juga mendapatkan ijazah ini, yakni dari siapa? Dari As-Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhan Asy-Syafi'i, yang mana juga madhabnya juga madhab Syafi'i. An masyayihi musalsalan bil awwaliyati ila Abdullah bin Amr bin As ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ijazah ini musalsalan bersambung dengan guru-gurunya sampai ke Abdullah bin Amr bin As, yang mana Amr bin As ini, Abdullah bin Amr bin As mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Annahu qala, Nabi Muhammad berkata, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabarakallah. Ar-rahimuna, beberapa orang yang mempunyai rasa kasih sayang ataupun penyayang, yarhamuhur rahman, maka Ar-Rahmanu, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya dari Tuhan yang Maha Penyayang dan yang Maha Suci wa taala serta luhur, ini akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang penyayang tersebut. Jadi ketika kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa menyayangi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Irhamu, maka sayangilah. Siapa yang disayangi? Man fil ardi, yakni makhluk yang berada di bumi ini. Yarhamukum, dengan beberapa kasih sayang, maka orang tersebut yang menyayangi orang yang berada di makhluk yang berada di bumi ini, maka niscaya orang tersebut juga akan disayangi oleh penduduk langit. Man fis sama. Penduduk langit itu adalah para malaikat. Jadi ketika kita
menyayangi makhluk yang berada di bumi, maka kita juga akan disayangi oleh makhluknya Allah yang berada di langit, yaitu malaikat. Wal makna rahimun. Adapun makna hadis ya, lafaz ar-rahimuna itu adalah liman fil ardi, yakni yang dimaksud itu adalah orang ataupun makhluk yang berada di bumi, min adamiyin, yang dari bangsa Nabi Adam, wa hayawanin, dan juga para hayawan. Lam yu'mar, maka kita tidak diperintah atau tidak disarankan biqatslihi untuk membunuh adamiyin wa hayawanin, biqatslihi untuk membunuh hayawan, bil ihsani, kecuali dengan beberapa sesuatu yang baik atau yang bagus. Tidak diperintahkan untuk membunuh, malah kita diperintahkan untuk memperlakukan hewan tersebut dengan perbuatan yang baik. Apa yang terjadi ketika kita sudah melakukan itu? Yuhsinur rahmanu ilaihim, maka pemilik rahman, pemilik rasa kasih sayang itu akan mencintai, akan menyayangi orang yang berbuat baik tersebut. Irhamu, maka belas kasihlah atau belas kasihanlah kepada siapa? Man, kepada seseorang, tastati'una, semampu kalian bisa memberikan kasih sayang itu. Antarhamuhu, maka tentu kalian akan mendapatkan belas kasihan dari beberapa asnafi makhlukati ta'ala, dari beberapa makhluknya Allah Ta'ala. Wala ghairi akilin, walaupun adanya makhluk itu tidak mempunyai akal. Bisyafaqati, mempunyai akal, alaihim wa du'aikum lahum birrahmah, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik dan juga mendoakan kepada mereka dengan apa? Birrahmah, yaitu dengan kewelasan, dengan rahmat, wal maghfirah, dan juga pengampun. Yarhamkum, maka belas kasihan yang kalian berikan itu, malaikat juga akan memberikan rasa rahmat itu seluruhnya li ahlis sama, seluruh penduduk langit, yang mana alladzina hum aksaru min ahlil ardi, penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Jadi di sini kita bisa mengambil hikmah bahwasannya kita harus bisa memperlakukan baik kepada semua makhluk yang ada di dunia ini, baik itu hayawan yang tidak mempunyai akal ataupun manusia yang harus dimanusiakan. Dan kita diperintah juga untuk mendoakan mereka dengan apa? Dengan birrahmah wal maghfirah, yakni agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala dan juga pengampunan, mendapatkan maghfirah. Maka ketika itu kita lakukan, maka malaikat penduduk langit itu akan berbondong-bondong memberikan rahmatnya kepada kita. Wala yajuzu, dan tidak boleh, lisahshin, bagi kita, apa yang tidak diperbolehkan, ayyad'u li jami'il muslimin bi'afwi jami'i dzunubihim, yakni memintakan doa kepada seluruh muslimin atas apa? Atas rasa maaf jami'i dzunubihim, atas segala dosa yang telah dilakukan oleh makhluk tersebut. Kita tidak boleh mendoakan dengan memakai kata li jami'il muslimin, karena kalau kita mendoakan mereka dengan li jami'il muslimin, maka tentunya semua umat Islam itu kita berharap akan masuk surga semuanya. Padahal umat Islam di seluruhnya itu ada yang juga masuk neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya lalu baru masuk surga. Maka yang benar seperti apa? Kita sering mendengar khotib biasanya Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, bukan Allahumma fir li jami'il muslimin dengan bi'afwi jami'i dzunubihim.
bukan segala dosanya. Tapi kita hanya mendoakan secara umumnya saja. Tidak mentoleransi terhadap dosa-dosanya, keseluruhan dosanya. Seluruh dosanya tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu sekecil kebaikan itu ataupun sekecil kejelekan itu tetap akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu oleh orang yang berbuat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au yad'u li fakirin, atau kita mendoakan orang fakir. Binahwi mi'ati dinarin wa laysa lahu jihatun yatashahhalu min hadzalika. Kita mendoakan orang fakir binahwi mi'ati dinarin, seperti kita mendoakan orang miskin pada hari ini dia akan mendapatkan 1 triliun rezeki, seperti itu. Walaysa lahu jihatun, yang mana tidak ada orang fakir itu jihatun yatasahhalu minha, tidak mungkin orang fakir tersebut mendapatkan 1 triliun itu. Tidak ada kemungkinan. Karena apa? Karena orang fakir dia bekerja yang mana biasanya penghasilannya hanya 500.000 atau 1 juta. Ini ketika kita doakan yang di luar kemampuan itu juga tidak diperbolehkan. Secara realistis itu tidak diperbolehkan, secara akal. Karena apa? Karena ini akan menyalahi. Meskipun dia nanti berpandangan wa yaqulu hadza minar rahmah. Dia berucap bahwasanya ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mampu untuk memberikan orang miskin itu uang sebanyak itu. Secara hakikat iya. Mungkin Allah Ta'ala mampu untuk memberikan itu. Tapi sekelas makhluk yang mempunyai ikhtiarnya, kurang lebihnya dia hanya mendapatkan pendapatan seperti itu rasanya kayak tamanni, tidak mungkin terjadi. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Li'annahu mukhalifun linususi syar'i, dan karena ini bertentangan dengan nas-nas syara'. Jadi kita mendoakan sesuai kemampuannya, yang mungkin bisa diraih, bukan yang tidak mungkin. Orang fakir didoakan semoga punya langsung tiba-tiba mobil. Usahanya udah tahu kita seperti ini. Apakah mungkin Allah Ta'ala mendapatkan itu? Mungkin. Akan tetapi kita juga harus memakai akal kita, bahwasannya ini realistis atau tidak. Jangan-jangan hanya untuk menakut-nakuti. Terkadang orang tersebut itu akan dikasih dengan diembel-embeli sifat rahmat yang Allah Ta'ala atau rahmat kekuasaan Allah Ta'ala. Contoh kita semua ini, mampu nggak sekarang kita bisa memegang bintang? Nah, Allah Ta'ala mampu untuk melakukan itu, tapi dalam diri kita tidak ada kesempatan dan tidak ada rasa masuk akal untuk berbuat seperti itu. Maka itu yang perlu dipahami. Ru'ya Ghazali fin naum. Nah, Imam Ghazali bermimpi fin naumi, di dalam tidurnya. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Nah, di sini Imam Ghazali bermimpi, lalu dia ucapkan apa pekerjaan atau sesuatu yang akan kamu bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Imam Ghazali menjawab, aqafani baina yadayhi. Bahwasanya saya diberhentikan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yadayhi, tentang kekuasaannya. Wa qala li bima, lalu apa yang kamu qadamtu alayya? Lalu apa yang kamu bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Fasyirtu, maka menjawab Imam Ghazali, azkuru a'mali. Dia sebutkan amal-amalnya yang akan dibawa, seperti sholat, zakat, termasuk kitab yang dikarangnya. Itu disebutkan satu persatu. A'mali, semua amal-amal baikannya. Faqala, maka Allah Ta'ala berkata,
Faqala lam akbalha. Allah Ta'ala berfirman, semua itu tidak diterima. Wa innama qabbaltu minka dzata yaumin. Akan tetapi qabbaltu, Allah Ta'ala menerima minka dari Imam Ghazali dzata yaumin, yaitu sesuatu yang pada hari ini nazaltu dubabahu, yang mana dubabah, lalat ini mencelok. Apa bahasa mencelok itu? Bersinggah. Hinggap di mana? Ala madzadi qalamika, di tempat mangsinya, tempat menulis Imam Ghazali tersebut. Litashroba minhu, yang mana dubabah atau lalat itu ingin meminum mangsi tersebut. Wa anta taktubu, lalu Imam Ghazali berhenti menulis. Fatarokta kitaba, Imam Ghazali berhenti untuk menulis dan meninggalkan tulisan tersebut. Hatta, sehingga akhadtu haddahar rahmah, sehingga lalat itu mengambil bagian atau hak dari untuk meminumnya itu, dengan membawa niatan dari Imam Ghazali tersebut dengan rahmat, dengan rasa kasih sayang. Ternyata Allah Ta'ala yang menerima amalan Imam Ghazali itu, yaitu ketika Imam Ghazali ini merelakan mangsinya ini diminum oleh lalat tersebut, dan dengan hati dia karena rasa sayang menyayangi antar makhluk. Bahwa tadi hayawan lalat ini tidak mempunyai akal, tapi dengan rasa kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk meminum mangsinya, maka summa qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, imdu bi abdi ilal jannah, memerintahkan kepada para malaikat, bawalah hambaku ini ilal jannah, kepada surga. Jadi lakukan sekecil kebaikan itu, bisa jadi kebaikan kecil tersebut itu yang akan membawa kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum. Nah, dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum atau yarhamukum. Riwayatani, ini ada dua riwayat. Ada yang membaca jazm, yakni yarhamkum, karena apa? Ala annahu jawabul amri, karena untuk menjadi jawab dari amar tersebut. Warraf'u, dan yang kedua yakni dibaca rafa, yarhamukum. Kenapa? Annahu jumlatun du'a'iyatun, karena ini termasuk jumlah du'a'iyah atau yang sebangsa doa. Wahua, adapun warraf'u, adapun arraf'u di sini dibacanya rafa lafat yarhamukum, aula, ini lebih utama daripada dibaca jazm yarhamkum. Kenapa? Li'anna du'a'ahu, karena sesungguhnya doanya Nabi Muhammad SAW wairu mardudin, itu tidak akan tertolak. Bahwasanya jumlah yang dibaca rofa ini yang lebih utama, karena doanya Nabi Muhammad SAW itu akan langsung diterima, wairu mardudin, tidak akan tertolak. Wa min asbabi husnul khatimah, adapun sebagian dari sebab-sebabnya kita bisa memperoleh atau meninggal husnul khatimah, dengan cara apa? Al-muwadzabatu ala hada du'a, yakni melanggengkan atau mengistiqomahkan terhadap doa ini. Nah, ini bisa dibaca nantinya setiap selesai sholat. Ini kalau kepengen meninggalnya nanti husnul khatimah, kita istiqomah membaca doa ini. Doanya seperti apa? Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ya Allah, akrim, muliakanlah, semoga kita mendapatkan kemuliaan. Siapa itu? Adalah umat Muhammad
dia, yakni umat Nabi Muhammad SAW, diberikan keutamaan, kemuliaan dengan apa? Bijamili awaidika fid darain, yakni dengan sifat-sifat kehormatan, sifat-sifat keindahan pemberian yang diberikan di dunia dan di akhirat. Bijamili awaidika, yakni dengan pemberian-pemberian yang bagus, baik itu di dunia maupun di akhirat. Untuk apa? Ikroman, yakni sebagai penghormatan, sebagai kemuliaan, liman, bagi orang-orang ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam, yang engkau jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha al-muwadzabatu ala hadad du'a, dan diantaranya juga sebab-sebab kita agar mendapatkan meninggal husnul khotimah, yakni dengan melanggengkan ala hadad du'a, doa ini. Waktunya kapan? Baina sunnati subhi wa fardihi, yakni antara sholat sunnah fajar, sunnah subuh, qobliyah subuh, wa fardihi, dan juga fardunya. Jadi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah setelah sholat fajar atau sholat qobliyah subuh, setelah sholat kita berdoa sampai nanti wafardihi, sholat subuh itu dilaksanakan. Gimana doanya? Wahuwa, adapun doa yang dibaca baina sunnati subhi wafardihi, yakni Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ghfat ummata sayyidina Muhammad. Yakni kita membaca doa ini, Allahumma, ya Allah, ingfir, semoga kita diberikan pengampunan, li ummati sayyidina Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya Nabi Muhammad. Allahumma arham, semoga Allah taala memberikan belas kasihan kita kepada umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah, semoga engkau menutupi aib-aib umat sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, semoga Allah menambahi kebaikan ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih, ya Allah, semoga kita diberikan kebaikan, kebagusan ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi, ya Allah, semoga kita diberikan kesehatan, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ghfat ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, lindungilah, jagalah umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadan rahmatan ammatan, berikan belas kasihan kepada umatnya Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan rahmat yang menyeluruh. Wahai engkau Tuhan penyeru, penguasa alam. Allahumma ghfir, ya Allah, berikan pengampunan kepada umat Sayyidina Muhammad, maghfiratan, dengan pengampunan yang menyeluruh. Wahai ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan atau Allah Ta'ala yang mempunyai jagat raya ini. Allahumma farij, ya Allah, lapangkanlah dada umat Sayyidina Muhammad. Dengan apa? Farajan ajilan, dengan kelapangan yang segera terwujud, ya Rabbal Alamin. Dan juga di sini wa minha, dan diantaranya juga sebab-sebab husnul khotimah, yakni kita mulazamatu hadad du'a, yakni juga melanggengkan atau mengistiqomahkan doa ini. Wa huwa,
doa tersebut adalah ya rabbah kulli syai'in biqadrika ala kulli syai'in infirli kulla syai'in wala tas'alni an kulli syai'in wala tuhasibni fi kulli syai'in wa'atini kulla syai'. Ya Allah, yang dengan kekuasaanmu atas segala sesuatu, biqadrika ala kulli syai'in, atas kekuasaan yang dimiliki terhadap segala sesuatu, infirli, maka ampunilah kami kulla syai'in, atas sesuatu itu, wala tas'alni, dan jangan engkau menanyakan atas segala sesuatu, wa an kulli syai'in, wala tuhasibni, dan jangan engkau hisab aku fi kulli syai'in, atas segala sesuatu, wa a'tini kulla syai'in, dan semoga jenengan bisa memberi peparing atau sesuatu kepada diriku, kulla syai'in, terhadap segala sesuatu itu. Jadi di sini ada tiga doa yang bisa menghantarkan kita nantinya untuk bisa meninggal secara husnul khotimah. Yang pertama, Allahumma akrim hadil ummata Muhammadiyah, dan yang kedua di sini yang kita baca nantinya di antara sholat sunnah subuh dan juga fardu subuh, yakni Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jebur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afin ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ini doa yang kedua. Terus doa yang ketiga, yakni ya rabba kulli syai'in biqudratika ala kulli syai' infirli kulla syai' wala tas'alni an kulli syai' wala tuhasibni an kulli syai' wa'atini kulla syai'. Semoga nantinya kita bisa mengamalkan ini, melanggengkan, dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang terbaik, yakni mati dalam atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Babus sunai, bab yang kedua. Di sini babus sunai berarti ada dua makalah, dua nasihat nantinya. Wa fihi, adapun di dalam babus sunai ini salasuna mau'idatan. Di sini terdapat 30 nasihat. Arba'atun akhbar, yang mana yang 4 ini adalah akhbarun, yakni beberapa hadis, wal baki, dan sisanya adalah athar atau ucapannya para sahabat dan juga para tabi'in. Wa ma'nal bil akhbari, adapun yang dimaksud dengan akhbar di sini adalah aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athari, adapun asar, yang dimaksud asar di bab ini adalah aqwalun sahabati wat tabi'ina, yakni beberapa kumpulan-kumpulan ucapan dari para sahabat dan juga dari para tabi'in. Faminhu, adapun setengah dari ini, fal maqala, ulah, adapun dawu yang pertama atau ucapan yang pertama, minal munabbihatil sanawiyah, adapun maqala yang pertama dari nasihat-nasihat di bab ini, itu adalah maruwiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, pernah berkata atau pernah bersabda, waslatani la syai' afdalu minhumal iman billah wa naf'ulil muslimin. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 2 perkara yang tidak dapat diungguli keutamaannya.
Apa itu kata Nabi Muhammad? Minhuma al-imanu billah, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wan naf'u lil muslimin, dan kita bisa memberikan manfaat yang banyak kepada orang-orang mukmin atau orang-orang muslimin. Dengan cara apa? Bil maqali, baik dengan ucapan. Kita bisa memberikan manfaat dengan ucapan seperti kiai, ustadz, yang mana dia berdakwahnya melalui lisan-lisan mereka untuk bisa mengajak kebaikan. Ini juga termasuk sesuatu yang tidak bisa diungguli keutamanya, termasuk sesuatu yang mulia, yang terbaik. Karena kita masuk wa naf'ulil muslimin, yakni kita menyampaikan kepada orang-orang tentang sesuatu yang kita telah pelajari. Au biljah, atau dengan pangkat. Seumpama kita diberikan jabatan kepemimpinan yang mana dengan kita mengeluarkan sesuatu itu, tanda tangan kita itu bisa bermanfaat kepada banyak orang. Dengan tanda tangan kita, maka kita bisa memberikan orang-orang fakir miskin. Dengan tanda tangan kita bisa membantu panti asuhan anak yatim untuk bisa bersekolah dengan layak. Nah, ini juga termasuk wan naf'ulil muslimin, yakni bermanfaat untuk orang-orang muslim di sekeliling kita. Au bil mali, atau bil mali dengan harta. Orang yang kaya ini bisa memberikan hartanya, sedikit hartanya, untuk menyenangkan fakir-fakir miskin itu dengan memberikan makanan, dengan memberikan pendidikan, dengan memberikan sesuatu yang dia mampu untuk diberikan, agar rasa kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang kurang mampu. Maka itu juga termasuk wa naf'ulil muslimin. Au bil badan, atau kita tidak mempunyai harta, kita pangkat tidak punya, ucapan kurang bisa untuk mengungkapkan atau berbicara di depan umum. Wabil mali, dan juga pangkat tidak ada, harta tidak ada. Maka dengan apa? Au bil badani, kita bisa memilih dengan tenaga kita. Ketika ada bersih-bersih masjid dan sebagainya, kita bantu. Itu termasuk juga kita bisa memberikan manfaat. Kalau kita tidak mampu, maka kita dengan tenaga kita yang kita berikan. Maka melakukan kebaikan itu tergantung kepada kitanya. Bagaimana kita ingin mempunyai niatan yang baik untuk berbuat baik atau tidak. Karena sesungguhnya orang miskin, orang kaya itu bisa memberikan kebaikan, bisa melaksanakan kebaikan. Tapi yang pada dasarnya adalah orang yang kaya, orang yang miskin, dia tidak bisa melakukan kebaikan karena dia tidak mau. Kalau dia mampu, dia pasti mampu. Allah Ta'ala tidak memaksa kita melakukan kebaikan dengan ucapan. Kalau nggak bisa, kita memakai dengan pangkat. Kalau tidak bisa, kita dengan hartanya. Kita tidak mempunyai itu semuanya. Kita tinggal hanya ada badan nih, hanya ada tenaga saja. Maka tenaga kita lakukan untuk di jalan Allah, untuk membantu pendidikan-pendidikan yang ada di dunia ini ataupun di lembaga-lembaga kita sendiri. Itu juga termasuk bermanfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sudah saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini, yakni kajian Nasoihul Ibad ini, dan sampai ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Kita tutup untuk kajian kitab Nasoihul Ibad ini dengan pembacaan hamdalah, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam mempelajari kitab ini, dan juga kita diberikan kemanfaatan untuk bisa berdakwah lebih banyak lagi. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.